Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Halo anak-anak cerdas semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Maesarah yang akan membuat kalian selalu semangat, penuh cinta, dan berjuang untuk pintar. Baik anak-anak hebat semuanya, hari ini kita masih belajar tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 3. Anak-anak yang cerdas semuanya, pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama, PKN dengan materi kewajiban melaksanakan pendidikan dasar. 2. Kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan. 3. Kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Dan untuk muatan IPS kita akan mempelajari upaya mengisi kemerdekaan dan menuliskan makna kemerdekaan bagi keluargaku. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia masih dengan memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Baik anak-anak, kita mulai belajar ya. Ayo semangat biar kita tetap menjadi orang yang pintar. Kita beralih ke muatan PKN. Ada beberapa kewajiban yang akan kita kerjakan, yaitu kewajiban melaksanakan pendidikan dasar, kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan, dan kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Kita akan belajar tentang kewajiban melaksanakan pendidikan dasar terlebih dahulu ya. Anak-anak yang cerdas semuanya, perlu kalian ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu menjadi titik awal masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dicapai dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan segala potensi yang kita miliki. Salah satu bentuk upaya mencapai kesejahteraan adalah dengan cara melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau singkatan dari SMP atau sederajat. Adapun kewajiban melaksanakan pendidikan dasar tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. Bunyi pasal tersebut adalah: anak-anak yang cerdas semuanya, masih dengan muatan PKN, yaitu kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut ini. Setelah kalian amati, kemudian tuliskan hasil pengamatan mengenai gambar pada kolom berikut ini. Anak-anak yang cerdas semuanya, setelah kita amati gambar yang ada tertera, maka kita bisa menyimpulkan isi gambar itu adalah masyarakat sudah mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dengan cara memberikan program
menggalangkan jam belajar masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa telah mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dengan cara rajin belajar. Dan kita perhatikan dengan baik saat guru memberikan pelajaran, itu salah satu upaya untuk mendukung dan meningkatkan kecerdasan bangsa. Anak-anak yang cerdas semuanya, masih dengan materi PKN, yaitu kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Tahukah kalian semua anak-anak apa yang dimaksud dengan kewajiban itu? Dan apa saja kewajiban kita di sekolah maupun kewajiban kita di rumah? Hari ini Ibu akan kasih tahu ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekolah. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan rumah. Ini adalah contoh kewajiban di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah sebagai berikut. Anak-anak yang cerdas semuanya, pelajaran PKN sudah selesai. Kita ke pelajaran IPS ya, yaitu materinya upaya mengisi kemerdekaan. Tahukah kalian anak-anak, kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan penuh perjuangan. Masyarakat gigih berjuang untuk melawan penjajah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan ya. Kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan berperilaku positif. Kita harus berupaya mengisi kemerdekaan untuk membangun bangsa Indonesia ini. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memperbaiki fasilitas umum hingga meningkatkan kualitas pendidikan. Dan sebagai warga negara, kita juga wajib melakukan upaya mengisi kemerdekaan. Berikut adalah contoh upaya mengisi kemerdekaan yang dapat kita lakukan. 1. Belajar dengan giat dan rajin. 2. Melestarikan kebudayaan daerah. 3. Berbagi permainan dengan teman. 4. Menggunakan produk buatan Indonesia. 5. Tidak membedakan teman saat bermain. 6. Menjalankan ibadah sesuai agama dengan rajin. 7. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Dan terakhir, mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan sekitar. Anak-anak yang cerdas semuanya, kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Masih dengan materi yang sama, yaitu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Tahukah kalian anak-anak yang cerdas semuanya bahwa kemerdekaan dapat dimaknai dengan menjalani hidup rukun. Kita bisa mempelajari kerukunan dari teks non-fiksi. Ayo kita baca dengan saksama teks non-fiksi tentang kerukunan warga berikut ini. Judulnya adalah Kerukunan Warga Kampung Wonorejo, Papua. Anak-anak yang cerdas semuanya, kita sudah membaca teks non-fiksi tentang kerukunan. Kita bisa kembali memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Caranya, kita tulis terlebih dahulu judul dan kata kunci pada judul. Lalu kita tentukan informasi perkiraan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Coba kalian perhatikan pertanyaan di bawah ini.
Jawablah pertanyaan di bawah ini. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, pasti kita sudah membaca teks non-fiksi tentang kerukunan ya. Kita sudah bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Dan caranya sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Judul teks, Kerukunan Warga Kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci pada judulnya yaitu kerukunan warga dan Kampung Wonorejo, Papua. Sedangkan perkiraan informasi sesuai kata kunci adalah warga Kampung Wonorejo hidup rukun meskipun memiliki banyak perbedaan. Oke anak-anak yang cerdas semuanya, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya. Besok kita akan lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Erul Kembar. Oke, bye.